Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Ja'far bin Abi Thalib merupakan satu di antara 5 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kemiripan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di antara kelimanya, Ja'far tercatat paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga diriwayatkan jika dilihat dari belakang sulit membedakan antara Ja'far dan Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya tampilan fisik, karakter Ja'far juga mirip dengan Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Muhammad bin Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ja'far, "Bentuk wajahmu serupa dengan wajahku, dan akhlakmu serupa dengan akhlakku, karena kamu berasal dariku dan merupakan keturunanku." Karena kemiripan akhlak dan karakternya inilah Ja'far bin Abi Thalib mudah menerima Islam saat diterangkan dengan sahabat, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Ia tercatat menjadi orang ke-31 yang memeluk Islam. Bagaimanakah perjalanan seorang Ja'far bin Abi Thalib dan apa sajakah pengaruh beliau dalam agama Islam? Ja'far yang merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW ini langsung menyatakan keislamannya begitu mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT. Putra Abu Thalib ini kemudian menyampaikan keislamannya kepada sang istri, istrinya Asma bin Usmais. Ja'far pun lalu mengajak istrinya untuk kemudian masuk Islam. Ia begitu yakin bahwa mengikuti ajaran Islam akan membawanya pada kebaikan dunia dan akhirat. Kelembutan serta kecerdasan seorang Ja'far bin Abi Thalib berhasil mengantarkan istrinya Asma bin Usmais ke jalan yang hidayah. Hingga nanti di sepanjang jalan hidupnya, keduanya bersama-sama mengarungi pahit manis sebagai seorang muslim yang bertakwa. Meski kebahagiaan Islam telah menyelimuti hatinya, namun kebahagiaan kakak Ali bin Abi Thalib ini belum utuh. Sebab sang ayah yang sangat dicintainya, Abu Thalib enggan mengikuti kebenaran yang dibawa keponakannya, Nabi Muhammad SAW. Padahal ia selalu di barisan terdepan membela Rasulullah SAW dari kedengkian Quraisy. Hanya doalah yang bisa dipanjatkan Ja'far bin Abi Thalib agar sang ayah mau membuka hatinya menerima hidayah Islam. Maka ketika Islam semakin menyebar di kota Mekah, kaum Quraisy semakin berani dan tidak terima. Mereka membuat banyak gangguan untuk menjatuhkan Islam serta melemahkan iman kaum muslimin. Maka ketika Quraisy tidak bisa menghalangi dakwah Rasulullah SAW lantaran sang Nabi mendapatkan pembelaan dari keluarga besarnya, mereka pun mulai melampiaskan amarah dengan menyiksa kaum miskin yang lemah. Tapi siksaan demi siksaan yang diterima kaum muslimin justru membuat iman mereka semakin kokoh dan kebal. Demikian kejam siksaan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin, hingga keinginan melawan semakin besar, termasuk Ja'far bin Abi Thalib. Ia begitu kesal dengan perlakuan kaumnya, tapi ia begitu tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk melawan dan hanya meminta agar bersabar. Di saat kekejaman kaum Quraisy memuncak, Rasulullah SAW meminta agar kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah, negeri yang dipimpin Raja Najasyi, seorang raja Nasrani yang adil dan tidak pernah berbuat zalim. Rasulullah SAW memilih Ja'far bin Abi Thalib memimpin kaum muslimin hijrah menyelamatkan akidahnya ke negeri Habasyah. Rasulullah SAW begitu mengenal Ja'far seperti mengenal dirinya sendiri. Ja'far dipilih karena memiliki kecerdasan, keberanian sekaligus ketenangan. Semuanya itu semakin didukung karena ia memiliki kemiripan dengan Rasulullah SAW, sehingga menjadi pelipur lara bagi kaum muslimin bila jauh dari Nabi mereka. Benar saja, di negeri Habasyah muslimin bisa hidup nyaman tanpa harus terganggu saat beribadah. Namun kabar hijrahnya 100 kaum muslimin ke negeri Habasyah membuat berang kaum musyrik Quraisy. Mereka tidak tenang pengikut Nabi Muhammad SAW beribadah dengan nyaman. Mereka kemudian berencana untuk memulangkan kaum muslimin ke Mekah. Mereka mengutus
Amr bin As, pemuda Quraisy yang dikenal paling jago berdiplomasi dan dekat dengan Raja Najasyi, sambil membawa hadiah dari kaum Quraisy untuk dipersembahkan kepada Raja Habasyah. Amr bin As begitu yakin raja akan mengembalikan kaum muslimin ke Mekah. Di hadapan Raja Najasyi yang beragama Nasrani, Amr bin As mulai bersilat lidah. Amr memprovokasi raja bahwa agama Islam yang dianut oleh penduduk Mekah yang hijrah di Habasyah berbeda dengan Nasrani. Bahkan agama yang dibawa Muhammad ini dituduh memandang buruk terhadap agama Nasrani. Raja Habasyah yang begitu kokoh imannya pada Nasrani sangat marah. Namun ia tidak langsung mengusir kaum muslimin. Disinilah kebenaran hadis Nabi tentang keadilan Raja Najasyi terbukti. Raja Nasrani yang soleh ini tidak mau bertindak sebelum mendengar langsung dari kaum muslimin yang tinggal di negerinya. Lalu Ja'far maju menjelaskan tentang Islam mewakili umat Islam dan mengapa ia datang ke negeri Habasyah. Dengan tutur kata yang amat baik serta jujur apa adanya, pernyataan Ja'far justru mengundang simpati raja. Bahkan Ja'far menjelaskan tentang ajaran Islam, tentang Maryam dan Al-Masih yang dituturkan Al-Quran. Mendengar itu Raja Najasyi bergetar hatinya, tidak kuasa menahan haru. Apa yang disampaikan Ja'far dan ajaran Nasrani yang ia yakini berasal dari satu sumber yang sama, maka saat itu pula Najasyi menjamin keamanan kaum muslimin di Habasyah. Menurut beberapa sumber, Raja Najasyi memeluk Islam, namun tetap merahasiakannya kepada rakyatnya. Tidak hanya itu, murid-murid Ja'far di Habasyah kemudian menyebarkan ajaran tauhid di sana hingga Islam mulai tersebar di negeri Habasyah. Di negeri hijrah pertamanya itu, Asma istri Ja'far melahirkan putra pertama mereka dan diberi nama Abdullah, sebuah nama yang menunjukkan keislaman seseorang sebagai hamba yang hanya mengabdi kepada Allah. Kelahiran putra Ja'far disambut bahagia oleh Najasyi. Sang raja memberinya hadiah. Sang raja pun menamainya dengan nama yang serupa dengan putra Ja'far. Selama 7 tahun di negeri Habasyah, Ja'far dan kaum muslimin begitu merindukan Rasulullah SAW. Sebuah kabar datang membuat hati Ja'far hancur. Abu Talib, sang ayah yang amat dicintainya, wafat dalam keadaan tidak beriman. Di lain pihak, kaum muslimin mendapatkan kemenangan gemilang pada perang Khaybar. Ja'far bin Abi Talib meninggalkan Habasyah menuju Madinah. Kedatangannya begitu membahagiakan Rasulullah SAW. Hingga Nabi sendiri tidak menyadari kebahagiaan yang dirasakannya, apakah karena kemenangannya dalam perang Khaybar atau karena kedatangan Ja'far. Belum begitu lama Ja'far tinggal di Madinah pada awal tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah SAW menyiapkan pasukan tentara untuk memerangi tentara Romawi di Mut'ah. Beliau mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi komandan pasukan. Jika Zaid bin Haritsah gugur, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib. Jika ia cedera dan tewas pula, ia digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Dan apabila Abdullah bin Rawaha cedera dan gugur pula, hendaklah kaum muslimin memilih komandan di antara mereka. Sampai di Mut'ah, sebuah kota dekat Syam daerah Yordania, mereka mendapati pasukan Romawi dengan 100.000 pasukan yang terlatih. Diperkuat dengan 1.000 milisi Nasrani dari kabilah-kabilah Arab. Sementara tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah hanya berkekuatan 3.000 tentara. Begitu kedua pasukan yang tidak seimbang ini bertemu dan berperang, dahsyatnya pun terjadi. Komandan muslimin Zaid bin Haritsah gugur sebagai syahid. Melihat Zaid gugur, Ja'far kemudian melompat dan mengambil alih bendera Rasulullah SAW dari tangan Zaid. Lalu diacungkan dengan tinggi-tinggi dan kini pimpinan beralih kepadanya. Ja'far mengayunkan pedang di tengah musuh yang mengepungnya. Dia mengamuk menyerang musuh ke kanan dan ke kiri dengan hebat. Hingga suatu ketika sebuah tebasan pedang mengenai tangan kanannya, maka tangan kirinya langsung mengambil bendera dari tangan kanannya yang puntung. Tangan kirinya putus pula terkena sabetan pedang musuh, tapi ia tidak gentar dan putus asa. Dipeluknya bendera Rasulullah dengan kedua lengannya dengan terus menerjang musuh, hingga akhirnya tubuh Ja'far ditebas musuh hingga gugur sebagai syahid di medan Mut'ah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih mendengar kabar gugurnya Ja'far. Beliau pergi ke rumah Ja'far, didapatinya Asma, istri Ja'far yang sedang bersiap-siap menunggu kedatangan suaminya. Memandikan dan memakaikan baju bersih kepada anak-anaknya. Asma sendiri menuturkan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi kami, terlihat wajah Rasulullah diselubungi kabut sedih. Hatiku cemas, tetapi aku tidak berani menanyakan apa yang terjadi, karena aku takut mendengar berita buruk. Beliau memberi salam dan menanyakan anak-anak kami. Asma kemudian memanggil mereka semua dan disuruhnya menemui Rasulullah. Anak-anak Ja'far kemudian melompat kegirangan mengetahui kedatangan beliau. Mereka berebutan untuk bersalaman dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW langsung memeluk erat anak-anak Ja'far sambil menciumi mereka penuh haru. Air mata beliau berlinang membasahi pipi mereka. Sahabat yang beriman, itulah sepenggal kisah dari kisah Ja'far bin Abi Thalib. Semoga menambah wawasan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.